alhamdulillah ya, kita perlu terus meningkatkan ya, kita perlu meningkatkan kesadaran, kecerdasan kita diikuti dengan hati yang terus-menerus mengawal lidah kita. Kenapa? Karena memang dalam hidup ini, di dalam kehidupan kita ini tidak ada teman yang paling akrab dengan perjalanan kehidupan kita ya, terkecuali hati yang selalu mengawal kata-kata kita. Kenapa? Karena memang dengan kata-kata itu bisa membuat orang banyak terlena, ya, banyak larut, ya, terkesima, ya kan. Oleh karena itu, kalau kemudian kata-kata itu tidak dituntun oleh hati, ya, tidak dikawal oleh hati, maka manusia bisa terjerembab di dalam jurang kehidupan yang penuh dengan malapetaka, bahaya. Oleh karena itu maka saya selalu menginginkan tidak ada warisan yang lebih baik daripada pendidikan. Jadi memang kita ini harus terus ditarbiyah, kita ini harus dididik oleh perjalanan kehidupan kita yang selalu melibatkan dan memohon kepada Allah agar kita mampu, ya, mengambil pelajaran-pelajaran hikmah dari kehidupan. Nah, oleh karenanya sekali lagi ya, saya mengulang-ulang ini, tidak ada warisan yang lebih baik daripada pendidikan. Jadi makanya tuntutlah ilmu itu mulai dari lahir sampai akhirnya ke liang kubur, karena pendidikan itulah yang membuat kita akan menjadi manusia yang beradab, menjadi manusia yang betul-betul mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi ya, saudara-saudara sekalian, kita di dalam pergaulan, ya, di dalam pergaulan keseharian kita, apapun aktivitas yang kita kerjakan dengan lingkungan kehidupan itu sebenarnya ya, bagaimana agar kita ini selalu bisa di dalam suasana yang bersama-sama, ya, suasana bersama-sama seiring sejalan dengan partner-partner kita, ya, rekan-rekan kita, atau sahabat-sahabat kita, ya. Nah, itu yang paling indah itu adalah ya, yang bisa menyelesaikan masalah-masalah kita, ya. Siapa yang membantu kita yang bisa menjadi teman, ya. Siapa kawan yang bisa menjadi teman kita sehingga kita bisa menyelesaikan berbagai macam kesulitan-kesulitan itu, ya. Nah, jadi siapa itu teman yang paling bisa kita jadikan partner kita? Itu orang-orang yang bisa diajak bermusyawarah, ya. Jadi bermusyawarah itu, saudara, itu ya, ini bahasa agama, musyawarah. Tapi kenapa dia bisa menjadi kawan dalam kehidupan kita, bisa membantu kita, ya. Jadi setiap kesulitan-kesulitan itu kan selalu dikatakan di dalam pada setiap kesulitan ada kemudahan-kemudahan itu. Nah, di dalam konteks kita bersosial, bermasyarakat, ya, tidak ada teman yang paling indah terkecuali mereka yang bisa diajak bermusyawarah. Nah, jadi ini
budaya bermusyawarah ini apa? Tidak ada musyawarah tanpa perbedaan. Jadi musyawarah itu terjadi karena memang ada perbedaan. Gitu. Tetapi kenapa musyawarah itu menjadi sesuatu? Karena di dalam musyawarah kita perbedaan-perbedaan itu sudah kita ungkapkan dengan berbagai macam argumentasi, dengan hujah-hujah yang hebat, ya kan? Dengan dalil-dalil yang kuat. Lalu kemudian kita cari solusi bersama, kita cari kalimatun sawa, kita cari kalimat-kalimat yang membuat kita damai dan tentram. Nah, jadi inilah yang perlu kita terus tampilkan. Nah, apalagi jika status, apalagi jika statusnya sudah menjadi orang yang mendalami agama, ya. Nah, jadi saudara, mendalami agama saja pun kadang-kadang itu bisa menimbulkan kesombongan, ya. Nah, apalagi orang-orang yang sama sekali tidak ingin menjadikan agama menuntun kehidupannya. Nah, oleh karena itu, ya, orang bijak, ya, mengatakan, ya, para ahli agama, artinya ustadz-ustadz, penuntun, ya, para ulama, para ajengan, para kiai, itu adalah biasanya mereka adalah orang-orang yang sangat bijak, ya. Jadi para ustadz, para kiai, para ulama, ya, itu yang mereka sangat mendalami, ya, kecintaan terhadap ad-dinul, cintaan kepada Allah, itu adalah orang-orang yang sangat baik. Kenapa? Dan karena mereka adalah orang yang bijak, mereka mendapatkan hikmah, ya, sebuah renungan-renungan yang mendalam tentang arti kehidupan ini. Nah, siapapun orang yang sudah berada pada perjalanan kehidupan, katakanlah hopeless, sudah hilang harapan, tapi ketika dia bertemu, berjumpa dengan ulama, dengan ustadz, dengan guru, ya, dengan ajengan, ya, dengan tuan guru, ya, maka mereka menjadi orang yang sangat bijak. Kenapa? Karena biasanya kalau sudah bertemu dengan mereka, maka orang-orang yang berputus asa, ya, orang-orang yang berputus asa itu timbul optimisme karena mendapatkan rahmat Allah. Nah, jadi sebenarnya jika para ulama-ulama itu mengkaji sesuatu dan menelaah, kadang-kadang seperti mengkritisi, ya, mengkritisi, atau kadang-kadang memberikan hujah yang sangat keras. Nah, sebenarnya para ulama-ulama, ahli-ahli agama ini, dia sedang memberikan hikmah, ya, agar orang tidak berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sudah hilang harapan terhadap rahmat Allah, itu bisa menjadi apatis, ya, menjadi apatis, dan juga kadang-kadang hidup menjadi tak tentu arah, ya kan? Nah, dengan demikian maka saudara-saudara sekalian, juga kita lihat, ya, kalau kita sudah dituntun oleh para ahli agama, para ulama-ulama, ya kan, kadang-kadang orang itu risau, resah. Apakah aku ini terus tidak akan diampunkan, tidak akan dimaafkan oleh Allah? Ya, karena kadang-kadang
kata-kata takutlah, ya, takutlah kamu kepada